Bagaimana kamu membayar ponsel barumu? $1 juta. Ya, aku bodoh. Baiklah, duduklah untukku. Ya, sebenarnya aku butuh sedikit ganja. Oke, aku nggak punya. Meski aku punya, bukan berarti aku meminumnya. Heller. Saat hidup tersabaran, kadang kamu butuh sedikit keberanian cair untuk meredakan beban. Namun bagaimana jika minumannya lebih keras dari perkiraan? Kita akan bahas 7 keputusan buruk legendaris. Saat minuman bereaksi, ruangan berputar, dan kamera tubuh merekam tiap detik tragisnya. Ini After Hours dari Law and Crime. Saya Sam Goldberg. Yang saya lakukan hanyalah masuk ke sana dan bertanya apakah saya bisa mengembalikan iPhone saya. Episode hari ini dimulai di pinggiran Third Lake, Illinois, saat pemilik usaha lokal bertemu pelanggan dengan rencana besar, percaya diri, tapi tanpa uang. Semuanya terasa lucu sampai Deputi Ryan muncul. Halo. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, ada apa bro? Saya butuh ponsel baru. Oke. Bagaimana cara kamu membayar ponsel barumu? $1 juta. Oke, ada apa hari ini Pak? Apakah Anda membawa kartu tanda penduduk? Itu manajernya, bukan saya. Saya sudah Schnauzen, Medrak Winkle, saya soal Anda. Hai, Rivi. Kamu tidak punya kartu tanda penduduk? Enggak. Oke. Oh, aku. Kamu asalnya dari mana? Oh, amandemen kelima. Amandemen K5. Saya menggunakan hak amandemen kelima. Oke. Kamu tidak tahu namaku atau apapun tentangku. Tolong amandemen kelima. Aku tidak melakukan kejahatan. Ya, simpan saja omong kosong itu di sakumu. Oke, ayo pergi. Kau tidak diinginkan di sini. Ayo. Kau mengusirku? Ya. Aku sudah memintamu keluar dan duduk di meja dengan sopan. Ayo. Kamu seharusnya melayaniku. Aku sudah bilang deh, kalau ada uang, aku akan layani kamu. Oke, jadi aku akan memberimu semuanya. Ayo. Baiklah, ayo keluar. Ambil barang-barangmu. Ayo keluar. Aku akan mengambil semua barangmu. Keluar duluan, aku akan mengikutimu. Kamu bekerja untukku. Ambil barang-barangmu. Tidak, Anda yang punya senjata, Pak. Kamu akan masuk penjara. Ambil barangmu, ayo pergi. Atas dasar apa? Dasarnya apa? Kamu sudah diminta pergi lebih dari 2 kali? Di mana pelanggarannya? Kamu sudah diminta pergi? Oke, ayo kita keluar dan suruh saya pergi. Ayo ambil barang-barangmu. Saya tidak berjalan ke depan. Tyler, hanyut. Tidak, saya tidak punya senjata. Taylor, Sekarang, bisakah kamu berjalan ke depan? Tidak, ayo pergi. ambil mantelmu. Kamu sakit ke penjara, padahal tak perlu. Karena apa? Karena apa? Karena tidak pergi. Ketika Anda diminta untuk meninggalkan sebuah tempat, Kamu senang sekali. Kamu tahu, kamu tidak bisa membawa saya ke penjara, bro. Saya tahu itu. saya bertindak tidak tertib, jadi kamu akan segera di penjara. Geleng-geleng kepala. Tidak, keluar. Jabat tangan saya. Kita tak akan masuk penjara. Saya akan keluar. Keluar sekarang juga. Jabat tangan dan saya akan keluar. Terakhir kali. Saya akan pergi. Jabat tangan. Berbalik. Oke, saya keluar. Terlambat. Tidak, saya keluar. Bagaimana? Bolehkah saya keluar? Tidak, kamu terlambat. Jim, apa yang terjadi? Aku sudah bertanya padamu 5 atau 6 kali. Aku sedang berusaha pergi. Keluar. Bisakah kamu menceritakan kisahnya kepada kami? Aku bilang begitu padamu. Tunggu sebentar. Cepat, ambil satu pelanggan. Saya ingin memotong itu. Ayo, keluar. Saya harus membawa minuman saya ke sana. Oke, keluar. Bawa ke tim saya juga. Saya tidak akan gabung tim kamu. Kamu akan masuk. Saya tidak mabuk. Saya tidak bilang kamu mabuk. Hei, saya di sini untuk... Oh, oke, di meja. Bisa saya bicara dengan Anda, Pak Polisi? Bisa bicara, Pak Polisi? Duduk. Aku harus menggeledah dia. Aku tidak membawa senjata. Sekarang sudah tidak, karena aku baru ambil pisau dari sakumu. Oke, keren. Oke. Aku nggak akan membunuhmu. Aku sayang kamu, Pak Polisi. Iya, ini bagian depan kiri.
Sudah dilacak itu obatnya. Boleh aku duduk? Belum. Kosongkan sakuku dan letakkan di atas meja. Oh ya, Terima kasih banyak. Apakah itu saja? Periksa saku ini. Oh, semua yang ada di ranselku. oke. Selain hal-hal seperti itu, aku harus pergi ke bengkel mobil. Itu kekuatanku untuk menghentikan. 53-63. Kalau ini saat sadar, seperti apa suaramu saat mabuk? Tenang saja, aku memilih diam. Oke, aku menghargai kamu tidak melawan. Aku tidak melawan. Aku punya 4 kredit di bidang peradilan pidana. Oke. Aku akan menggandakan. Tyler Bowie, 27 tahun, memutuskan sudah saatnya mengajar dan memberikan pelajaran dasar hukum pidana kepada para deputi. Ini adalah penggeledahan ilegal. Tidak, saya sedang menginventarisasi barang milikmu X. Kalau ini saat sadar, seperti apa suaramu saat mabuk? Oke, baiklah, Baik, saya akan ambil nomor identitasmu dan mencatatnya untuk... Saya butuh beberapa ribu pisau, saya butuh 3. Nah, saya punya nama tengah dan tanggal lahir jika itu membantu. Baiklah, kita akan lempar. Semua barangmu. $8. Kembali ke ranselmu, baiklah. Taruh dinding itu di sini. Ya, tunggu sebentar. Bro, kamu mau mengajaknya keluar? Ya, ikut saya, Pak. Hei, ini juga akan dimasukkan ke tasmu. Bisa tolong taruh itu di ransel saya? Oh, tunggu, kami akan melakukannya. Tepat di belakang mobil patroli. Ya, Mengapa kita masuk penjara? karena kalian melanggar beberapa hukum di sini. Hukum apa? Oke? Masuk tanpa izin dan perilaku tidak tertib. Mereka tidak pernah menyuruh saya keluar dari toko. Mereka sudah melakukannya. Silakan duduk. Saya tidak mau lakukannya. Dan saya juga sudah melakukannya. Silakan duduk. Dan saya sudah melakukannya, Taylor Bro. Saya tidak perlu pergi ke kantor penjara. Kamu seharusnya mendengarkan. Silakan duduk. Saya sedang mendengarkan. Kamu tidak, masukkan kakimu. Saya akan pergi dari sini. Duduk, terlambat. Kamu ditangkap. Oke? Kamu palsu. Ya, tidak apa-apa. Kamu mengusirku tanpa sebab. Oke. Oke. Kamu tahu, pria itu mengenaliku. Bro. Aku baru saja membeli iPhone boot yang baru. Aku membawanya ke sini supaya dia bisa mengaktifkan ponsel boot milikku. Dan sekarang polisi ada di sini. Bro, ini apa, bro? Bicara dengan saya, Pak Polisi. Pak Polisi, saya sayang kamu, bro. Ya, terima kasih. Jangan kira saya bicara ke kamu nggak sopan, bro. Saya sayang kamu. Saya butuh komunikasi sekarang. Kamu diminta untuk pergi. Tidak, saya tidak diminta. Kamu bilang kamu hampir memulai perkelahian dengan pelanggan lain. Tidak, saya berjabat tangan dengannya dan memberinya pelukan. Saya meluk pelanggan lain tuh. Oke. Kamu seharusnya tidak memeluk siapapun yang tidak memintanya, oke? Dia bilang begitu pada saya. Kabarin saja kalau mau jendelanya dibuka, ya. Kenapa saya harus masuk penjara selama itu? Saya tidak mencuri apa-apa. Tidak, kamu ditangkap karena berperilaku tidak tertib dan masuk tanpa izin. Ya, mereka tidak pernah menyuruh saya pergi. Dia sudah melakukannya. Oh, tidak. Dia menyuruhmu pergi. Dan tebak apa, saat aku mau pergi, polisi malah memborgolku. Aku mau pergi dan polisi memborgolku. Aku mau pergi dan polisi memborgolku. Katakan saja pelajaran berakhir saat Profesor Tyler kehabisan energi atau tertidur, bahkan di tengah jalan menuju penjara. Aku tidak mencuri apapun atau melakukan kejahatan apapun.
Kenapa aku harus masuk penjara? Aku tidak melakukan apa-apa, aku mencuri apa-apa. Mengapa aku harus di penjara? Aku tidak mencuri apapun. Aku tidak membunuh siapapun. Mengapa aku harus di penjara? Kenapa aku harus masuk penjara? Kenapa aku harus masuk penjara? Tyler didakwa masuk tanpa izin dan tindakan tidak tertib. Saat rekaman ini dibuat, tidak ditemukan dokumen pengadilan untuk menentukan hasil kasus ini. Menurutmu, ada seseorang di belakang sana yang benar-benar menembaki rumahmu? Atau mereka sedang latihan menembak? Saat makan siang di Florida, sebuah keluarga malah menghindari peluru seperti film aksi, bukan menyiapkan makanan di dapur. Keluarga itu mencari perlindungan dan bantuan. Petugas Sheriff Kabupaten Volusia mengevakuasi orang dewasa dan anak-anak, lalu memburu penembak misterius itu. Ayo, mari kita kembali ke sini. Ada apa? Oke, dari mana tembakannya berasal? Kami kira itu dari pot, tapi aku rasa sebenarnya dari kamar mandi. Menurutmu ada seseorang di belakang sana yang benar-benar menembaki rumahmu? Atau mereka sedang latihan menembak? Aku hanya tahu aku melewati jendela kamar anak. Di samping, jadi aku tidak tahu apakah... Sepertinya tembakan berasal dari arah utara rumah. Penembaknya kemungkinan berada di luar rumah. Mereka menembak ke arah rumahmu. Counter Sheriff. Iya. Ayo keluar. Putriku dan putraku ada di kamar mandi, sedang berbaring. Baiklah, ayo. Tidak ada siapa-siapa di sini, asalnya dari sana. Aku duduk di ruangan. Mengapa kita mengajak semua orang? Polisi sudah datang. Ayo keluar. Mereka ada di lantai, di kamar mandi sini. Di mana? Anak laki-laki saya tuh ada di kamar mandi. Di mana lubang pelurunya? Mereka masuk dari belakang lewat luar. Aku dengar sesuatu di sisi lain Palmetto. Begitu lebat. Mari kita lihat. Ternyata memang ada seseorang di sana. Tapi aku tidak melihat. Aku tidak melihat jejak kaki lain selain kita. Baiklah, pria yang baru saja menembak tadi. Orang ini, dengar, tangan ke senjata di luar. Dan kamu baru saja mendaftar setelah keluar dari marinir, bro. Dia bilang tidak ada siapa-siapa di dalam rumah. Ya, aku adalah pekerjaannya. Baiklah, duduklah untukku. Ya, geser ke bawah. Turun sampai ke bawah sini. Turun. Bisakah kamu turun dengan satu lutut? Pizza Donald kebanyakan. Oke, aku akan membantumu turun. Nah, seperti itu. Silangkan kakimu. Ada anjing yang keluar? Ya. Jadi pohon mana yang ditembak? Yang itu? Kalau kamu lihat di sana, di belakang itu ada 3 lubang di pagar bagian atas. Oh iya, ya, kita lihat cukup akurat juga. Kurang lebih. Tapi mereka ada di sana. Itu 4 lubang, Jeff. Aku tidak tahu kamu belajar berhitung di mana. Itu 4 lubang. Ada satu lagi di sini, ya? Ya. Oh, benar. Itu yang baru. Itu bukan untukmu. Itu bukan untukmu, sayang. Nah, jadi pohon apa menurutnya ini? Ada kayu 2x4 dipasang di situ. Tidak ada yang terluka. Tersangkanya diduga adalah tetangga keluarga yang sangat mabuk, Alex Catlak, berusia 38 tahun, yang jelas melewatkan pelajaran jangan minum dan menembak. Dia ditangkap dan didakwa menembak rumah dengan senjata api saat mabuk, membahayakan anak, serta melakukan tindakan kriminal. Ya, saat rekaman ini dibuat, sehingga ada detail di situs web pengadilan tentang hasil kasus ini. Baru lewat jam 10 malam di Carolina Selatan saat polisi Goose Creek menangani kecelakaan tunggal kendaraan. Dan bisa dibilang perjalanan ini benar-benar keluar jalur. Secara harfiah, wadah sound yang tahu dalam proses bagaimana kecelakaan terjadi, tapi yang jelas pengemudinya sudah minum sesuatu yang keras. Petugas menjalankan tes kesadaran standar padanya, dan dia terkejut mengetahui dirinya terlalu mabuk untuk mengemudi.
Lalu datang kejutan, pengemudinya adalah Catherine Dennis, mantan bintang Southern Charm berusia 34 tahun. Southern Hospitality, lebih layak disebut kekacauan panas selatan. Kamu tidak perlu menyentuhku seperti itu. Tolong, jangan. Aku tidak ingin kamu jatuh karena ini. Sudah aku akan jatuh dan tidak tahu kenapa kamu begitu. Baiklah, anak anjing, ayo. Baik, Bu. Silakan duduk di belakang. Saya akan menahan dia dulu. Charlie, kenapa kamu tidak gila? Aku sangat mencintaimu, nak. Maaf harus berhenti. Rasanya agak sakit di lengan kananku. Oke, ini perjalanan singkat. Aku akan melipatnya 2 kali dan cek apakah jaketnya pas. Tapi rasanya sakit. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa ditangkap. Aku ingin tahu. Akan aku jelaskan padamu. Ini gila. Jujur aja, karena aku di acara televisi ini jadi terasa besar. Aku ingin anjingku. Tolong ambilkan anjingku. Tolong jangan ambil anak anjingku. Aku ingin anak anjingku. Tolong. Tidak, ayo dong. Aku mau anak anjingku. Komentar CFS ditambahkan. Kamu punya ruang di belakang untuk 10-11 orang. Kecil. Apa? Aku mau anjingku. Aku nggak percaya sama orang-orang ini. Apa-apaan ini? Karena aku ada di acara televisi, aku dapat... Aku yang mengeluarkanmu dan tahu jalannya. Aku baru saja mengalami kecelakaan mobil yang parah. Sekarang aku malah ditangkap. Apa ini gila? Kamu tahu nggak? Terima kasih. Aku bersyukur kamu ayah anakku, meski kamu telah menghancurkan hidupku. Terima kasih. Mereka benar-benar orang-orang yang hebat. Lelucon aku sudah tak peduli. Kamu tahu. Aku bahkan tidak melakukan sesuatu yang salah. Sungguh. Lelucon sialan. Bodoh banget. Semua orang mengira karena kamu ada di acara televisi. Oh, sekarang kita mungkin sedang mengejar ketenaran. Gila. Aku ngantuk. .28 pada kendaraan itu ini semacam 225. Aku menemukannya saat menutup. Sudah jelas. Tunggu apa? Aku akan kembali ke teras. Truk ayahku kelihatan sangat buruk. Ya ampun. Wow, itu kelihatan mengerikan. Aku lulus tes ketenangan dari serikat itu. Ini benar-benar omong kosong. Serius, aku benar-benar nggak mabuk. Charlie yang pas. Ini gila. Belum. Masalahnya kamu tidak bisa melawan saat itu juga. Kamu harus menunggu sampai kamu punya pengacara. Itu cuma omong kosong. Ya Tuhan, di sini sulit. Aku butuh udara, teman. Hiperventilasi. Ya Tuhan, itu sangat sakit. Oh, ini mengerikan. Aku tidak bisa
percaya betapa buruknya truk itu, ya Tuhan. Ini mengerikan, ya Tuhan. Berarti saya sakit, ya Tuhan. Tolong beri saya udara, saya tidak bisa bernapas. Saya sudah ambil dompet, ponsel, dan kolonza Anda, Bu. Botol mini Fireball saya tinggalkan dengan Gucci. Jadi... Periksa apa yang salah. Punya bukan berarti aku meminumnya. H-I-L-A-R. Iya, sini. Maaf, itu terang sekali. Bisa aku dapat sedikit udara, tolong? Ya, Bu. Maaf, rasanya sangat panas. Terima kasih. Saya akan jalan sebentar saja. Di mana anak anjingku? Kamu tahu apa yang terjadi? Oke, tapi itu tidak memberitahuku kemana dia pergi. Dia mungkin dibawa ke kantor polisi dan tak ada yang menjemputnya. Apa? Oke. Ya, aku benar-benar tidak nyaman dengan kenyataan bahwa kalian seperti membawa aku secara tidak pantas. Oh, dan membawa anjingku. Ya Tuhan, dia akan tersesat. Dia masih bayi, bahkan belum 1 tahun. Dia sangat manis. Aku tidak mau meninggalkannya. Dan juga, ini benar-benar omong kosong. Apapun maksudku, kita akan tahu saat sampai di sana. Ya ampun, ini... Dan aku sangat lelah, aku hanya ingin pulang. Aku suka kalian menangkapku tanpa alasan. Ini benar-benar lucu karena aku ada di acara televisi. Kurasa itu masuk akal. Bagi kalian untuk mendapatkan sedikit sorotan media, perhatian media itu lebih masuk akal. Sama seperti semua. Itu bukan salahku. Truk itu seperti berhenti di tengah jalan. Seperti apa-apaan sih, Pak? Aku seharusnya nggak ngomong sembarangan karena itu bakal bikin aku kelihatan lebih bersalah. Aku tahu. Hatiku sakit. Langsung datang sama cewek. Langsung sama cewek? Iya, Pak. Anda tidak tes alkohol darah. Mungkin keseimbangan saya memang kurang baik. Tapi Anda tahu, Anda benar-benar tidak memastikan apa yang sedang Anda lakukan. Apakah saya sudah memberitahu Anda kalau saya ngerokok? Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku benar-benar tidak peduli. Kami di kantor polisi dan aku sempat minta sarapan. Silakan, aku sudah tahu yang akan terjadi selanjutnya. Aku sudah tahu. Aku bukan bodoh, aku sudah tahu yang terjadi. Bodoh. Mantan pacarku narapidana. Aku tahu bagaimana semua ini berjalan. Ini sudah lama terjadi. Sebenarnya tidak adil menahan orang tua dengan anak karena sangat memengaruhi kehidupan anak-anak mereka. Bukan hidupku yang aku pedulikan. Aku nggak peduli sama diriku sendiri. Yang aku pikirkan itu anak-anakku. Aku sama sekali nggak pantas ada di sini. Menurutmu aku layak? Polisi menggeledah SUV Dennis dan menemukan tas coklat yang berisi botol MD dan botol mini Fireball yang masih penuh. Catherine hidup being gathered di bawah pengaruh alkohol and beard wadi alkohol di dua spindle berotor. Aku tahu siapa kamu. Maaf, Aku tahu siapa kamu. kamu tahu siapa aku? Ya, Bagaimana kamu tahu siapa aku? tidak penting. Oke. Wakil Rodi tidak tahu jenis sirkus apa yang akan dihadapi saat melakukan pemberhentian lalu lintas ini. Jam sibuk, mobil padat, lalu muncul pengendara ugal-ugalan menyalip secara ilegal di tengah lalu lintas. Wakil polisi menyalakan rotator. Ya, saya mau kesediakan lintasan Anda karena Anda menyalip di area terlarang. Ada alasannya? Itu
Orang itu memotong jalur saya. Orang itu memotong jalurmu? Iya. Oke, kapan itu terjadi? Sebelum aku melakukannya. Tepat sebelum kamu melewatinya? Iya. Itu jalan lurus? Iya. Oke, jadi dia memotongmu di jalan lurus? Iya. Kapan itu terjadi? Sebelum aku melakukan yang terakhir. Oke, aku mengerti apa yang kamu katakan, tapi itu tidak masuk akal karena... Itu sangat masuk akal. Jadi... Aku menghindari kecelakaan. Jadi di mana dia memotong jalanmu? Tepat sebelum aku melihatmu. Di jalan lurus? Ya. Apakah dia memotong di depanmu? Ya. Dari mana dia keluar? Saya tidak tahu. Ketika dia keluar, dia memotong saya dan saya harus pindah ke jalur lain. Oke. Untuk menghindari kecelakaan. Ya. Aku tidak melihat itu. Wow, kamu bahkan tak melihatnya. Jelas. Tunggu sebentar, Rajago, untuk sinyal referensi. Jadi dia muncul tiba-tiba di depanmu? Itu punyamu, itu yang aku maksud. Hindari dia agar tidak terjadi kecelakaan. Iya. Kamu tadi terlihat agresif menyalip dan ngebut. Saya sedang menghindari kecelakaan. Oke, sekarang kamu mau kemana? Key West. Kamu datang dari mana? Washington. Apakah ini mobilmu? Ini mobil sewaan. Itu mobil sewaan. Kamu punya surat sewanya? Iya. Boleh saya lihat? Kalau memang harus. Iya. Oke. Saya sudah melihatnya. Semuanya baik-baik saja. Sudah minum berapa banyak? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Bukan botol besar itu. Itu sudah ada di sana sejak tadi malam. Oke, berapa banyak yang sudah kamu minum hari ini? Tidak ada. Oke, ini perjanjian sewa saya di sini. Oke, sempurna. Silakan keluar dari mobil, kembali ke mobil saya. Kita akan bicara di mobil saya. Silakan keluar dari mobil. Lihat itu dulu. Oke, saya mengerti. Ayo keluar dari mobil. Kita akan kembali dan bicara di mobil saya. Oke. Kamu tidak membawa senjata atau apapun, kan? Tidak. Bisa angkat bajumu sebentar? Saya suka itu sempurna. Silakan masuk lagi. Ini, saya akan melepas celana saya. Tidak, saya tidak mau kamu melepas celanamu. Saya tidak punya senjata apapun. Luar biasa. Maaf, saya tak memintamu. Kembali ke mobilku. Kamu tadi meminta saya untuk menunjukkan. Pergi ke sana. Saya hanya ingin memastikan pinggangmu kosong, Pak. Baiklah, jelas saya tidak punya apa-apa. Baiklah, saya menghargainya. Tapi jelas saya tidak perlu kamu menurunkan celanamu di pinggir jalan raya ini. Oke, begini saja. Apa maksudnya? Saya bisa mencium bau alkohol yang kuat dari mulutmu saat kamu bicara. Jadi bau minuman beralkoholnya, bukan alkohol itu sendiri. Dari tadi malam. Oke, matamu merah. Dari tadi malam. Oke, matanya merah dan pakai kacamata. Ya, Pak. Kamu bicara peluk? Tidak, saya tidak. Kamu benar-benar seperti itu. Oke, itu luar biasa, luar biasa. Jadi, ini yang akan saya tanyakan. Oke. Apakah Anda mau ikut latihan kesadaran diri di lapangan secara sukarela? Saya tidak bersedia. Oke, Anda tidak mau. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa? Kenapa tidak mau? Kenapa? Kenapa? Apa? Kenapa saya harus ikut serta? Ya, saya memintamu untuk ikut. Saya tidak akan meminta itu. Tidak. Saya tidak perlu kamu memintanya. Saya sedang memintamu. Apakah kamu mau ikut latihan kesadaran lapangan secara sukarela? Untuk menghilangkan keyakinan saya kamu mengendarai kendaraan bermotor itu. Itulah sebabnya kamu berada di bawah pengaruh. Enggak. Saya enggak. Ya, saya percaya kamu memang begitu. Nah, itu dia. Lewat pelatihan dan pengalaman saya. Nah, itu pelatihanmu. Dan pengalaman. Oke. Saya sudah melakukan ini sejak dulu. Saya sudah mengemudi sejak lama. 67 tahun. Wah, luar biasa. Saya akan lanjutkan dan bertanya lagi. Ya, Pak. Bersediakah Anda ikut latihan kesadaran diri di lapangan secara sukarela? Silakan berbalik badan. Ya, Pak. Letakkan tangan Anda di belakang punggung. Ya, Pak. Kesal karena dia ditangkap, Walter Camp yang berusia 67 tahun mulai menunjukkan energi polisi baik, polisi jahat. Ya, Anda sedang ditangkap. 100% benar, Anda memang ditangkap. Tidak, saya tidak. Oke. Saya menolak ini. Kamu menolak untuk ditangkap? Saya akan menolak ini. Saya kenal komandannya. Siapa komandannya? Komandan Key West. Hubungi dia sekarang dan bilang frozen. Beritahu aku jika sudah penuh, dorong dirimu untuk melewatinya. Siapa itu? Cukup hubungi dia. Kamu ingin siapa? Cukup hubungi dia.
Siapa? Siapa yang harus aku hubungi? Komandan Key West? Komandan Key West. Ya, 40 tahun. Siapa Komandan Key West? Panggil saja dia. Oke, saya tidak mengerti siapa yang kamu minta untuk saya hubungi. Saya minta kamu untuk menelepon dia. Saya tidak tahu siapa itu. Ya sudah, telepon saja dia. Telepon saja seserangka, saya tidak tahu siapa itu. Dia kantormu dan milikmu. Dia adalah atasanmu. Dia tidak ada di sana, dia bukan atasan saya. Ya, telepon benar. Apakah Anda tahu namanya? Dia akan tahu nama saya. Siapa? Panggil saja dia. Kamu belum bilang nama panggilan. Kamu tahu berapa banyak orang yang aku tangani? Hanya satu komandan. Bahkan tidak ada komandan sama sekali. Itu bahkan tidak resmi. Hanya ada satu dari kepala polisi. Seorang kepala polisi. Ya. Apakah kamu melihat siapa yang saya layani? Saya bukan pegawai Key West, Boba. Saya bukan pegawai polisi Key West. Tebak apa? Apa itu? Tetap saja hubungi dia. Hubungi Komandan Key West. Ya. Biar aku kunci cangkirmu agar mereka tak lelah di sana. Apa kabar, bro? Halo. Apa kabar? Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Jadilah lebih baik. Bisa kamu bersandar di mobil sebentar saat aku pergi? Tentu. Selain tas besar ganja itu, ada hal ilegal lain? Tidak ada apapun yang ilegal di mobil itu? Ya, tas besar ganja itu ilegal. Mobil itu tidak berisi barang ilegal. Oke, apakah kamu punya kartu ganja medis Florida? Saya punya. Apakah kamu membeli ganja itu di apotek? Ganja apa yang kamu bicarakan? Ganja yang kamu buka konsolnya lalu kamu tutup keras-keras karena ganjanya ada di situ. Kamu nggak boleh bawa ganja di mobilku. Bawa kartu medisnya nggak? Mungkin tidak. Oke. Ini dia. Silakan cari. Sebenarnya saya butuh sedikit ganja. Oke, kamu punya? Enggak, saya nggak punya, bro. Itu nyebelin banget, bro. Ya, saya bisa memanfaatkannya. Sayangnya di penjara mereka tidak menyediakan ganja. Saya tidak akan masuk penjara. Kamu mau kemana? Saya akan dibebaskan di sini dalam beberapa menit. Kamu? Ya. Oh, oke. Ya. Jadi kamu tidak punya ganja di mobil? Tidak. Kalau aku punya, pasti sudah aku hisap. Oh, itu apa? Mirip ranting pohon? Aku tak melihat apa yang dia lihat, katanya. Aku tak tahu. Apa yang kamu bicarakan? Dia bilang melihat benda mirip ganja, tapi bukan ganja. Dia bisa melihat apa saja yang dia mau. Dia visioner, aku yakin. Dia seorang visioner? Nah, itu dia. Siapa namamu? Namaku Walter Kim. Walter. Aku John. Nama saudara laki-lakiku adalah John. Ada banyak John di dunia ini? Tidak terlalu banyak. Kamu kira banyak, padahal tidak. Menurutku mungkin ada lebih banyak John daripada Walter. Wah, Walter itu burung untukmu, John. Tapi aku dipanggil Frosty. Frosty? Ya, kamu lihat manusia salju di belakang mobilku itu. Kamu lihat dia? Di dalam mobil? Di mobil saya, ya Pak. Saya tidak melihat Frosty. Jadi, kamu tidak melihatnya. Lepaskan kacamatanya. Mungkin kamu bisa melihatnya. Aku tidak bisa melihat tanpa kacamata itu. Kamu harus bisa melihat tanpa kacamata. Oke, jadi apa kamu bisa melihat tanpa kacamata kamu? Bisa. Lalu kenapa kamu pakai kacamata? Karena saya malas. Saya memakainya untuk membaca. Kamu mengerti? Maaf, kamu bilang kamu punya apa? Aku sedang dengar radio. Maaf Walter, bukan maksudku mengabaikanmu. Kamu memang mengabaikanku. Aku tahu. Rekanku bicara di radio. Aku mencoba mendengarkannya. Tinggalkan saja di situ. Oke. Tidak, aku sedang dengar obrolan rekanku di radio. Lupakan saja. Aku tidak bermaksud mengabaikanmu, Walter. Kau mengabaikanku. Oke, maaf, aku terdengar menyesal. Tidak apa-apa. Kamu dari Washington? Aku berasal dan tinggal di sini. Oh, kamu tinggal di sini? Iya. Kamu punya SIM Florida atau bagaimana? Oh, oke. Kamu masih punya rumah di Washington? Soalnya plat nomornya dari sana. Aku cuma tanya, kenapa kamu pakai plat nomor Washington? Mungkin dia memang dari sana. Siapa peduli aku pakai plat Washington atau tidak? Siapa peduli? Kamu peduli? Cuman ngobrol sama kamu, bro, gitu. Enggak, kamu enggak peduli. Aku sudah berusaha baik padamu, Walter. Kamu enggak begitu. Kamu enggak baik.
Dia juga nggak baik. Kamu nggak baik. Apa sih yang aku lakukan? Itu nggak baik. Aku mengabaikanmu. Maaf soal itu. Aku akan bicara denganmu. Tidak lagi? Oke, aku tidak bicara denganmu, Walter. Terima kasih. Panggil komandan. Saya mengenalnya secara pribadi. Kamu mau bicara lagi denganku? Tidak. Tidak, oke. Haruskah aku? Aku tidak tahu. Katamu tak mau bicara denganku. Ya, kamu memperlakukanku dengan kasar. Aku sama sekali tidak bersikap selain sopan padamu, Walter. Kamu mengabaikan dan memperlakukanku kasar. Oh, aku sudah mencoba menjelaskan kepadamu kenapa aku harus melakukan itu. Aku mendengarkan rekanku di radio. Walter, aku sudah minta maaf berkali-kali. Oke, aku terima permintaan maafmu dan aku memaafkanmu. Terima kasih, Walter. Aku menghargainya. Jadi kamu bilang, kamu tahu komandan itu? Ya. Yang mana? D. Tapi kita sebenarnya tidak punya pangkat komandan, kok. Jadi aku tidak tahu itu siapa. Seperti Sersan, Letnan, Kapten, Mayor, Kolonel. Ketika kamu memanggil namaku, dia akan menegurmu. Tidak ada yang, tahu siapa kamu? Apa? Tidak ada yang tahu siapa kamu. Aku tiba di sini 3 hari lalu. Kupikir kamu bilang sudah di sini 40 tahun. Aku baru kembali dari Washington 3 hari lalu. Apa? Oh keren, cuci mobilku. David Park. Gitar. Saya menghargai izin Anda. Saya seorang musisi. Jenis musik apa yang Anda mainkan? Apa kamu sedang mempermainkanku? Bukan bro, musik itu banyak jenisnya. Ini seperti musik rock. Kayaknya lo lagi ngerjain gua. Lo bilang lo mau ngomong sama gue lagi? Gua sama sekali nggak mau ngomong sama lo. Oke, kita balik lagi nggak ngomong-ngomongan. Ya, lo nggak bersikap baik. Aku nggak melakukan apa-apa yang jahat ke kamu, Walter. Kalian udah jahat sejak kalian menghentikan aku. Aku nggak melakukan apa-apa. Kenapa aku diborgol kalau begitu? Aku tidak memborgolmu, itu bukan aku. Jadi, mengapa aku tetap diborgol? Karena wakil Rodi yang memborgol kamu. Oh, dan dia memang luar biasa. Oke. Dan dia akan mendapat teguran dari kepala polisi. Oke, kita tidak ada kepala polisi. Begitu kamu membebaskanku, dia akan mendapat teguran. Aku akan hubungi komandan, dia bakal kena masalah besar. Kami tidak punya komandan maupun kepala polisi. Kita punya sheriff. Kau tahu sheriff itu? Aku tidak bicara denganmu. Oke. Apa aku harus bicara denganmu? Apa kamu harus bicara denganku? Iya. Tidak, itu hak amandemen pertamamu untuk tidak bicara denganku. Terima kasih. Dan salah satu bagiannya adalah hak untuk tetap diam. Benar, saya memilih yang itu. Namun kamu tetap berbicara padaku setelah mengatakan itu. Walter. Ya, karena dia adalah seorang... Oke, ya. Katakan padanya bahwa... Saya akan. Oke. Tapi dia akan menembak saya. Dia tidak akan menembak kamu. Saya pikir dia akan melakukannya. Aku akan melindungimu, Walter, dan tak akan membiarkan dia menembakmu. Oh tidak, kamu harus berdiri di sini dulu sekarang. Kamu bisa bilang, brengsek, hey. Kenapa? Kamu yang bilang begitu? Kamu pasti bisa melakukan itu. Aku tidak peduli. Ya, aku harus coba mengambilnya. Harus mengeluarkannya. Sekarang. Kita akan bersikap baik, kan, Walter?
Ayo kita bersikap baik, oke? Kalau itu membuatmu merasa lebih baik, silakan periksa saja semua yang kamu mau. Kalau itu membuatmu merasa lebih baik, Bung, kamu bisa mengatakannya seharian. Aku suka itu. Terima kasih. Berapa banyak topinya? Saya punya banyak topi. Hei, kamu mau bawa ponselmu? Kamu mau... Aku seorang musisi. Oke. Nggak mau bawa ponselmu ke penjara. Aku nggak akan masuk penjara. Aku nggak akan masuk penjara. Itu cara berpikirmu tentang hal itu. Ya sudah. Apapun itu, aku akan keluar dalam 24 jam dan aku akan pastikan kamu kena batunya. Apa maksudmu keluar dalam 24 jam? Saat aku keluar, komandan akan mengacaukan pensiun, wanitamu, celanamu, rumah, dan dirimu. M-U-D-I-R-U-D-I. Oke, kamu mau bawa ponsel? Tolong kembalikan ponselku ke tempat semula. Terima kasih. Kamu paham akan duduk di kursi saksi. Taruh kembali ponselnya. Apa kamu membelinya, mobilnya? Itu bukan urusanmu? Iya, itu memang urusan saya. Bukan, itu bukan urusanmu. Oke, hakim akan mengurusnya dan semuanya akan berlalu. Dan aku akan mengambil perhatianmu dan anak-anakmu. Aku akan menemukanmu. Ini pulau kecil. Itu hal aneh untuk dikatakan. WALTR. Ya, itu pekerjaan yang bagus. Aku bicara dengan orang yang tepat. Aku ingin bersikap baik padamu. John. Oke, jadi ini Walter Camp? Ya, Pak. Siapa Frank? Walter. Apa? Hanya disewakan untuk Frank Walter? Walter Frank. Oke, jadi itu ternyata sebuah kesalahan. Oke. Ya, jalankan, sewa, cek plat, periksa semua. Silakan, silakan. Seru sekali. Terima kasih. Baiklah, kita akan kembali ke mobil saya. Oke, Walter. Luar biasa. Saya sudah cukup mencari di sini. Ya. Silakan jalan ke depan mobil saya, Pak. Jalan ke depan, tentu saja. Lalu silakan lebarkan sedikit posisi berdiri Anda. Begitu. Dan silakan condongkan badan seperti itu. Saya tahu prosedurnya. Oke. Silakan. Itu bagus. Tunggu sebentar ya. Kami hanya perlu memakai sarung tangan dulu. Silakan periksa apapun yang Anda mau. Bro, gua nggak mau kuman gua nempel ke lu. Walter? Nggak ada apa-apa di gua. Oke. Lihat, kalau gua punya senjata, kalian semua pasti udah mati sekarang. Oke. Kenapa? Itulah kenapa aku tidak peduli. Tapi aku memang punya penembak jitu kan? M60. Aku tidak mengerti. Ini belum selesai. Ini belum selesai, Pak. Apa yang belum selesai, Pak? Inilah yang membuat hidupmu berakhir. Tapi belum... Jam 11 pagi. Jam 11 pagi. Dan semua yang ada di dalam mobil kosong. Ya, itu jahat, bro. Enggak. Oke, ayo kita ke belakang mobilku. Sekarang semuanya sudah beres. Sisi lain. Hei, kamu nggak punya apa-apa di topimu selain rambutmu, kan? Ambil topiku. Lakukan saja, Jack. Rambutmu juga panjang, bro. Iya. Rambutku sampai ke lutut. Baiklah, oke. Kamu tahu siapa yang kamu hadapi? Walter, kamu nggak tahu apa-apa. Oke, duduk saja untuk mereka. Tentu, aku akan keluar besok pagi. Oke. Dan pria itu akan mati dalam 6 bulan. Oh, sial. Itu dia. Oke, ya, kamu bisa. Kamu bisa menaruhku di sana. Dia akan mati dalam 6 bulan. Baiklah, aku tidak peduli sama sekali. Silakan. Hati-hati dengan kakimu, oke? Ya. Kamu orang baik, John. Terima kasih, bro. Aku apresiasi. Ya. Aku berusaha untuk bersikap baik. Ya, kamu sangat baik. Aku hanya bicara denganmu, John. Dia sudah mati.
Kamu bisa tandai itu di kalendermu. Dan kemudian ceritanya semakin rumit. Mobil itu dilaporkan dicuri dari Blaine, Washington. Catatan kriminal Walter akhirnya tampak seperti daftar tugas buruk. Menyetir di bawah pengaruh, mengancam petugas, kepemilikan ganja, dan melawan penangkapan. Nilai plus untuk komitmen, nilai F- untuk pelaksanaan. Dia menerima tawaran pembelaan dan dijatuhi hukuman 12 bulan masa percobaan, 6 bulan pencabutan SIM, dan denda $1.000. Saya tahu saya sedang direkam kamera. Biasanya saya mengenakan biaya $1.000 per jam untuk pria yang ada di depan kamera. Oke. Pak, berikutnya kita ke kepolisian Ledyard, Connecticut. Mendapat laporan tentang seorang ibu yang menarik perhatian di jalur penurunan siswa sekolah menengah, tapi bukan sebagai ibu teladan. Dia masih seperti itu. Kamu kembali, istri atau Loren, kalian takkan mengemudi ke tempat yang benar. Staf sekolah curiga dia mungkin sedang dibawa pengaruh sesuatu, jadi polisi datang untuk menyelidiki. Hei, kamu baik-baik saja, kamu baik-baik saja. Iya, maaf, aku hanya sedang mencoba. Apakah kamu punya kartu tanda penduduk? Aku punya. Boleh, aku lihat. Tolong, kamu keberatan menurunkan jendelanya untukku? Tidak apa-apa, tidak masalah. Aku tidak melihat apapun di tanah. Maksudmu apa? Untuk apa kamu meraih ke bawah sana? Maaf, kunci saya untuk... Tidak apa-apa, nanti saja dipikirkan. Permisi, bisa matikan mobilnya? Saya sulit mendengar karena radio. Saya baru saja mulai menggunakan metode saya. Kamu baru saja memakainya. Sudah berapa lama? Baru-baru ini? Ini yang sedang aku lakukan. Jadi, yang tidak apa-apa. Justru aku tidak mau kamu khawatir soal ponselmu sekarang ya. Nah, mari kita ambil saja kartu tanda penduduknya. Oke. Aku memang butuh kartu tanda pendudukmu. Nah, aku tahu. Oke. Ini adalah sekolah putri saya. Saya tahu, tapi kita harus menelepon orang-orang khawatir tentangmu, jadi kita harus memastikan kamu baik-baik saja. Dia duduk di luar karena dia... tidak bertemu denganku. 2 hari baik untuk R. Jadi aku akan memilikimu. Oke, aku minta kamu taruh dompetmu di sana di atas dashboard untukku. Oke, baiklah. Aku tidak mau kehilangan kuncinya. Oh, tidak apa-apa. So, kamu bisa tinggalkan itu di atas juga. Oke. Kamu bilang minum metadon. Kapan terakhir kali kamu minum? Baru saja aku minum. Aku baru saja minum dosis aku. Kapan itu? Sekitar 1 jam yang lalu pagi ini. Sekitar 1 jam yang lalu? 1 jam lalu. Kamu minum tiap hari biasanya? Kamu juga? Aku biasanya memintamu. Aku mau minumnya setiap hari. Aku tidak. Aku tak mau diperhatikan sekarang, putriku sekolah di sini. Aku belum minum obat atau apapun, jadi... Apakah kamu sudah minum sesuatu hari ini? Belum. Tidak ada alkohol, tidak ada yang seperti itu. Tidak, tapi saya punya metadon saya. Metadonmu? Oke, sudah pakai obat lain? Tidak. Tidak, saya tidak punya ganja. Ganja? Kamu merokok ganja? Iya. Oke, sudah berapa lama itu? Itu jam 8 tadi. Pagi ini atau tadi malam? Aku dapat tugas medis. Tugas medis, oke. Berapa banyak yang kamu hisap? Mana ediblesnya kurang dari 1 linting? Oke. Sekarang mau lakukan tes ketenangan di sini untukku? Aku perlu dengar, aku harus memastikan kalau kamu benar-benar aman untuk mengemudi. Ya, aku mau. Kamu bersedia melakukan itu untukku? Ya. Oke. Baik, Christina Moricetti yang berusia 33 tahun, dia memulai dengan baik. Berbalik sebentar untuk pertanyaan cepat. Oh, berbalik. Saya hanya perlu pastikan kamu tidak bawa senjata. Kamu tidak bawa apa-apa, kan? Tidak. Baiklah, saya akan minta kamu berbalik. Baiklah, saya akan minta kamu melangkah 1 langkah lebih dekat ke saya. Oke? Sekarang ambil 1 langkah lagi. 2 hari, kamu akan mulai tes. Baiklah, saya akan minta kamu berdiri dengan kedua kaki rapat dan tangan di samping. Oke, bisa rapatkan kakimu seperti saya? Sempurna. Saya hanya ingin kamu melakukan yang terbaik ya. Petugas memberinya kesempatan menunjukkan sisi terbaik, tapi sisi terbaiknya sedang liburan, dan yang muncul justru sisi yang berjuang. Maaf, saya tidak punya jawabannya. Tidak apa-apa. Apa itu membuatmu sulit berjalan lurus? Ya, berjalan lurus, duduk terlalu lama, dan hal-hal seperti itu. Oke, jadi satu-satunya hal yang akan saya minta, oke, lakukan saja yang terbaik yang kamu bisa ya, dan semuanya akan dipertimbangkan. Saya tahu situ. Oke. Baiklah, jadi berdirilah dengan kedua kaki rapat. Oke, dan tanganmu di samping tubuh. Oke, jangan bergerak dari posisi ini, kecuali saya memintamu untuk melakukannya. Oke, paham? Lihat ujung jariku di sini. Oke, lalu aku ingin... Mataharinya ada di sana, jadi ini adil.
Aku akan memberitahumu apa yang kulakukan. Kamu berdiri di sana untukku. Oke, lebih baik karena matahari di belakang. Iya. Baiklah. Jadi sekali lagi, berdirilah dengan kedua kaki rapat untuk saya, dan saya ingin Anda menjaga tangan Anda di samping tubuh. Oke, saya tidak ingin Anda bergerak dari posisi ini sampai saya memberi instruksi. Oke, apakah Anda mengerti? Oke, yang saya ingin Anda lakukan adalah melihat ujung jari saya, ya. Dan saya ingin Anda mengikutinya hanya dengan mata Anda saja. Oke, jadi saya tidak ingin Anda menggerakkan kepala atau leher Anda. Apakah Anda mengerti? Iya. Petugas wanita itu membawa ibu menjalani serangkaian tes ketenangan di lapangan. Tapi sejujurnya, Sarah, ini mulai terlihat kurang seperti pekerjaan polisi dan lebih seperti audisi tari tanpa koreografi yang gagal. Saya ingin Anda meletakkan kaki kanan Anda tepat di depan kaki kiri Anda. Baiklah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, jadi apa yang akan saya minta Anda lakukan? Saya akan minta Anda melangkah menendang ke arah saya. Oke, saya akan minta Anda berdiri dengan kedua kaki rapat. Oke, saya akan minta Anda tetap menjaga lengan Anda. Di atas garis. Yang tidak ada parapin ya. Garisnya tidak penting untuk yang satu ini. Oke, saya akan minta Anda menjaga lengan Anda di samping tubuh. Oke, dan saya tidak ingin Anda bergerak dari posisi ini kecuali saya yang menginstruksikannya. Oke, apakah Anda mengerti? Iya. Baiklah, dan ketika saya memberitahu Anda untuk mulai, Anda akan mengangkat kaki yang Anda pilih sekitar 6 inci dari tanah. Oke, tolong jaga lengan di samping tubuh dan telapak kaki tetap sejajar tanah ya. Jadi maksudnya telapak kaki, bagian bawah kaki Anda harus rata dengan tanah. Saya tidak ingin kaki Anda mengarah ke atas atau ke bawah atau hal seperti itu. Oke? Oke, dan itu adalah kaki yang diangkat. Ya, kaki yang diangkat itu. Nah, ya. Jadi saat Anda mengangkat kaki itu, saya ingin Anda melihat ke arah jari kaki dari kaki yang diangkat. Jika kamu angkat kaki kanan, kamu akan melihat ke bawah ke arah jari kaki kanan. Oke. Oke. Dan kamu akan menghitung dengan suara keras 1001, 1002, 1003 dan seterusnya sampai aku memberitahumu untuk berhenti. Oke. Oke, ini akan seperti ini. Kamu harus menjaga kedua kakimu lurus. Letakkan tangan di samping tubuh, lalu angkat satu kaki 6 inci dari tanah. Oke. Oke, jaga agar kaki tetap sejajar dengan tanah. Jadi 1001, 1002, 1003. Sekali lagi lihat ke arah jari kaki-kaki yang diangkat. Gerakkan tanganmu sedikit. Untuk apa? Untuk apa? Supaya aku bisa melihat matamu. Jadi mataku hanya melihat ke arah jari-jari kakiku, hanya itu. Kaki yang terangkat hanya itu, hanya itu. Itu satu-satunya tempat yang aku lihat. Oke. Baiklah, kamu mengerti? Jadi aku tidak ingin kamu berhenti. Aku percaya. Jadi ya. Oke, kamu mau aku jelaskan? Ya. Perlu aku jelaskan lagi supaya kamu paham. Tapi aku memang perlu mencari tahu di kaki mana aku punya keseimbangan terbaik. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi beri aku 1 detik. Oke? Lalu aku akan memberitahumu kapan mulai. Oke? Jadi sekali lagi, jangan berhenti sampai aku memberitahumu untuk berhenti. Oke? Baiklah, kamu boleh mulai. Wah, aku belum mulai. Aku masih mencari tahu dari mana aku akan mulai. Oke, coba saja. Oke, tidak apa-apa, lakukan saja. Sangai. Baiklah, aku akan berdiri di sana sebentar saja. Apakah kamu bilang ada sesuatu di depan sini? Bukan maksudku. Kuncinya mungkin beda karena sistem dorong. Mobilnya ada di orangku di sini. Aku tidak ingin melihat seperti apa bentuk kuncinya. Aku bahkan tidak ingin dia memodifikasi Romberg. Kamu seharusnya yang melakukan itu, kan? Dia tidak mampu. Dia tidak mampu melakukan apapun. Bukan itu maksud saya. Saya tak akan memintanya lakukan Romberg yang dimodifikasi, karena meski dia tak mabuk, pasti ada pengaruh sesuatu. Biarkan aku keluar dari sini. Oke, aku akan memintamu ke sini. Oke, di sini. Baiklah, aku akan memintamu menghadap ke sana, ke mobilmu. Aku akan meminta kamu menghadap ke mobilmu. Oke, hadap ke mobilmu untukku. Kita akan menggulung lengan bajumu. Oke. Kamu bilang minum metadon. Apakah itu resep dokter? Ya, itu diresepkan. Baiklah, apakah kamu sudah minum sesuai dosis yang diresepkan? Kamu belum. Dan kamu belum minum atau melakukan hal lain seperti itu. Tapi kamu bilang tadi kamu sempat merokok ganja? Iya. Oke. Di mana kuncinya? Aku tidak yakin persis di mana mereka berada. Kita butuh mereka untuk kaki itu. Baiklah, mungkin mundur 1 langkah saja untukku ya. Polisi Xiaoximis perlu memindahkan mobilnya dari area sekolah. Hanya ada satu masalah, kuncinya menghilang entah kemana. Aku tidak merasakan apa-apa. Hei,
Hei, tunggu. Aku akan memeriksa saku kamu sekali lagi. Aku rasa aku tidak melewatkannya, tapi... Tidak ada di dalamnya. Di mantel hitamku. Saku mantel hitam. Oke. Apakah kamu mendengarkan? Aku dengar. Kamu bilang saku mantel hitam kanan. Bukan. Oke. Oh, sisi kanannya ada lubangnya. Terus sampai tak berujung. Oh, apa itu jatuh ke dalam lubang? Mungkin. Oke, aku akan coba. Christina didakwa mengemudi di bawah pengaruh alkohol, mengemudi dengan SIM ditangguhkan, serta membahayakan anak. Dia dihukum 6 bulan penjara, 2 tahun percobaan, dan denda $500. Ya, sekarang kita di Springfield, Colorado, tapi pengemudinya bukan yang diduga petugas. Pria ini diduga mengira bertukarlah tempat duduk dengan anjingnya adalah pembelaan hukum yang baik. Spoiler, ternyata tidak. Ada apa, bro? Ada apa? Aku akan langsung bicarakan. Bisakah kamu kembali ke dalam mobil? Ada apa? Kenapa kamu naik dari sisi ini? Berapa banyak yang sudah kamu minum malam ini? Hah? Berapa banyak yang sudah kamu minum malam ini? Baiklah bro, aku lihat kamu menyetir. Tunggu dulu. Letakkan tanganmu di belakang, letakkan tanganmu di belakang, letakkan tanganmu di belakang. Sekarang juga. Dua. Di tanah, sekarang di tanah, sekarang di tanah. 1, lupakan. Kamu akan di setrum lagi. Jika kamu tidak, jika kamu bergerak, kamu mengerti itu, kamu dan itu. Apakah kamu berdiri? Bahwa kamu akan di setrum lagi. Jangan bergerak. Segera kirim bantuan siapapun yang tersedia. Letakkan tanganmu di belakang, kamu akan di setrum lagi. Bolehkah saya ambil kencing? Tidak. Ada apa? Kirimkan aku mobil lain. Jangan bergerak, tetap di sana. Aku juga harus ikut campur. Penggunaan taser. Ya, kamu melakukannya. Berdiri. Bisa tolong suruh anjingmu kembali ke mobil agar tidak tersesat? Kalian tetap di dalam mobil. Kamu akan membacakan hak saya atau tidak? Tidak, sekarang belum. Saya masih belum selesai bertanya. Saya punya kopi dan uang $100. Saya tidak sedang bertanya kepadamu sekarang. Bukan begitu. Ya, kalau saya bertanya, saya akan bacakan hak-hakmu. Tidak apa-apa. Petugas itu berjalan santai kembali ke mobil untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh kru misterius lainnya. Saya melihat dia mengemudi, jadi saya tahu itu dia. Oke, saya melihat dia mengemudi. Jadi dia yang mengemudi? Ya, oke, saya hanya ingin memastikan bahwa kita semua sepaham. Saya lihat dia duduk di kursi penumpang. Berapa banyak dia minum malam ini? Saya tahu dia minum beberapa botol. Ada hal di mobil yang perlu saya tahu. Saya tidak mau. Hanya minuman keras saja? Hanya minuman keras. Bisa beri minuman kerasnya? Ya. Lalu apakah ada ganja? Tidak. Ganja itu legal. Aku tidak terlalu khawatir. Hanya memastikan tidak ada barang lain di dalamnya. Ada narkoba berat seperti sabu, kokain, atau heroin? Tidak ada. Juga tidak ada bom, granat, atau senjata. Jangan khawatir, siapkan kartu tanda penduduk, saya akan ambil sebentar lagi. Terima kasih semuanya.
baiklah, bagaimana kabarnya? Mundur, keluar. Seseorang dari medis akan datang dan memeriksa kamu, oke? Tim medis memeriksa Eric dengan cepat sebelum membawanya ke mobil patroli untuk perjalanan satu kursi ke pusat kota. Eric ditangkap dan didakwa mengemudi dalam pengaruh alkohol. Saat rekaman dibuat, belum ada informasi tambahan untuk mengetahui hasil kasus ini. Ya, sepertinya sekarang kita punya cerita untuk diceritakan. Ya, aku nggak bisa bergerak. Episode After Hours hari ini menampilkan polisi Ledyard menemukan pengemudi di belakang kemudi di taman. Seorang petugas mendekati si mobil itu dengan beberapa pertanyaan. Berapa banyak yang sudah kamu minum malam ini? Tidak yakin. Maaf, aku lagi turun. Kamu tidak yakin berapa banyak yang kamu minum malam ini? Robert. Oke. Baiklah, kamu minum-minum tadi di rumah? 3. Oke. Setelah itu kamu kemana? Cuma di sini saja? Lalu mereka memutuskan untuk datang ke sini dan duduk. Oke. Kamu pulang, lalu duduk di sini. Itu saja yang kami lakukan. Benar. Siapa lagi yang ada di rumah bersamamu? Hanya aku. Hanya kamu? Oke, kamu mau bertemu dengan seseorang atau kamu hanya datang ke sini untuk duduk? Hanya aku duduk saja. Tidak. Oke. Kamu pingsan waktu aku datang. Apa kamu tidur saat itu? Enggak, aku sedang duduk terjaga. Duduk terjaga? Aku terjaga. Maksudnya kamu tidak terjaga. Aku tengah dicangkang tidur. Oke, jadi kamu tidak tinggal dengan siapapun? Benar. Oke. Dan di mana kamu tinggal di Gulf Ferry? Di sini. Apakah itu di area trailer park atau apartemen? Apakah itu Christie Hills atau bukan? Di sebelah itu. Di sebelah itu? Kamu tahu di mana kondominium itu? Ya, kondominium Castillo. Ya. Tepat di situ, benar. Oke. Nah, jadi kamu tidak membawa SIM-mu, kamu juga tidak membawa dompetmu. Kupikir aku memang membawanya. Ya, kupikir aku lupa. Kupikir aku tidak mengambilnya tadi. Terima kasih. Satu tiga masalah. Baiklah, Robert. Beri aku beberapa menit. Baiklah, Robert. Oke. Roger, mau Robert, bagaimana alkohol? Silakan. Roger. Kalau dia ditangkap, berarti dia sudah bekerja untuk kita. Tolong ditangkap saja. Kalau dia ditangkap, berarti dia sudah melakukan pekerjaan untuk kita. Kalau dia hanya... Kamu belum memberikan dia Zain karena kamu belum melihatnya. Dia mabuk, dia batuk-batuk. Robert, tolong lakukan sesuatu untukku. Bisa kamu mendekat ke kendaraan? Saya punya... Ya. Oke, baiklah, Robert. Sudah berapa gelas yang kamu minum malam ini? Saya tidak yakin. Kamu tidak yakin, tapi banyak, kan? Mungkin. Oke. Apakah kamu punya teman di sekitar sini yang bisa menjemputmu untuk membawamu pergi dari sini? Sepertinya tidak. Kamu tidak punya, tidak ada yang bisa menjemputmu, karena kamu tidak bisa menyetir. Kamu benar-benar tidak dalam kondisi untuk menyetir sekarang. Baiklah, jadi aku mencoba memberimu keringanan malam ini. Baik, karena kendaraanmu ada di sini, terparkir, dan semuanya seperti itu. Tapi aku butuh kamu untuk segera mengeluarkannya dari sini. Itu akan jadi masalahnya. Oke, aku tidak bisa membiarkanmu berjalan kaki. Saya setuju. Oke, kamu tidak punya teman, keluarga, atau apapun. Apakah kamu punya aplikasi Uber atau sejenisnya? Atau siapapun yang bisa dihubungi. Oke, kamu mau coba menelpon seseorang. Apa kamu punya Uber? Apa kamu punya nomor taksi?
Apa kamu punya uang? Saya belum terdaftar di Uber. Baiklah, apa kamu punya uang? Apa kamu membawa kartu kreditmu? Saya punya itu. Baiklah, Robert. Cobalah untuk keluar dari sini. Baiklah, aku akan memberimu beberapa menit, oke? Baiklah. Kamu bawa ponselmu, kan? Iya. Oke. Saya rasa begitu. Oke, baiklah, Robert. Tidak, tapi tetap lakukan beberapa panggilan. Saya akan menunggu dan memberi kamu waktu. Coba hubungi taksi atau semacamnya. Kamu bisa pulang sendiri, oke, Pak? Kamu tidak bisa duduk di sini atau menyetir, oke? Berapa lama saya... Ya, saya akan memberi kamu waktu. Saya akan memberi kamu sedikit waktu, oke? Jadi silakan ambil ponselmu, lakukan beberapa panggilan telepon, oke? Baiklah. Petugas memberi kesempatan pada Robert Fable, 49 tahun, untuk menelepon agar dijemput karena pakaiannya tak cocok berjalan kaki di cuaca seperti ini. Saya sedang mencoba mencari tahu karena saya belum terbiasa. Saya rasa saya sudah mengerti. Kamu lagi pakai Uber? Iya. Ya, detail pengemudi akan muncul dalam beberapa menit, 4 menit. Baiklah. Jadi kamu sudah memesan? Sepertinya begitu. Sepertinya begitu. Saya tidak yakin, saya belum pernah menggunakannya. Oke. Baiklah, Robert, pastikan kamu tinggalkan mobilnya di sini, bawa kuncimu, oke? Iya, Pak. Pastikan kamu matikan lampunya. Aku rasa kamu sudah melakukannya. Tak lama setelah itu, petugas yang sama menangkap Robert lagi saat mengemudi, kali ini di sepanjang Jalan Raya 12. 13, ada masalah. Beritahu saya cara kendaraan berhenti lagi. 13, ada masalah. Suruh kendaraan berhenti di jalan masuk rumahnya. 15.46 dari 12. Robert, aku sudah memberimu keuntungan dari keraguan, bro. Ya, tolong lakukan sesuatu untukku. Tetap di situ, Roger. Aku sudah memberimu keuntungan dari keraguan, kan? Aku kira aku bisa melakukannya. Tidak, kamu kira kamu bisa melakukannya, kan? Lepaskan borgolmu juga di kakimu. Aku tidak punya itu. Oke, aku punya kunci yang sama seperti ini. Mungkin. Ambil kunci ini di sini dan buka. Tipe sama, harus cocok. Lepaskan juga dari kakimu. Apa itu? Lepaskan juga dari pegelangan kakimu. Itu milik Anda, Pak. Baik, Robert. Lakukan tes untuk saya. Berdiri di dekat lapangan, curi tes seseorang, lalu kembali ke sini. Mari kita temui dia di sini. Oke, agak datar di sini. Oke. Robert keluar dari kendaraan untuk mengikuti beberapa tes ketenangan di lapangan. Kamu tidak masalah melakukan beberapa tes untuk saya? Saya rasa saya harus melakukannya, kan? Kamu tidak perlu melakukannya, bisa menolak jika mau. Ya, saya hanya ingin memastikan kamu benar-benar siap untuk mengemudi. Itu saja. Baiklah. Berdiri di sini dan hadap ke sini agar lampuku tidak mengenai matamu. Ada masalah di kaki, lutut, atau punggung? Apakah ada yang menghambatmu berdiri atau berjalan dengan satu kaki? Saya memang punya sakit punggung. Kamu punya sakit punggung. Oke. Bagaimana dengan mata? Apakah kamu memakai lensa kontak? Kacamata? Saya baru saja mendapatkan kacamata. Baru dapat kacamata. Kapan terakhir kamu tidur? Pagi ini. Pagi ini? Jadi tidurmu normal? Kurasa begitu. Oke, baiklah. Dan berapa banyak yang kamu minum malam ini? Aku tahu kamu bilang banyak. Saya tidak kasih pada. Saya pasti sudah minum. Oke. Saya tidak yakin. Oke, saya akan memeriksa matamu. Oke? Ya, Pak. Lakukan ini. Letakkan tangan di samping tubuh.
Oke, jangan lakukan apa-apa. Oke, jangan lakukan apa-apa sampai saya suruh. Oke, yang akan kamu lakukan adalah mengikuti saya, ujung jari saya. Ya, Oke, hanya ikuti ujung jari saya dengan matamu. Oke. Tidak, jaga kepalamu tetap lurus. Gunakan matamu saja. Ikuti ujung jariku. Oke, kamu bisa melihatnya kan? kurasa begitu. Oke? Jaga kepalamu tetap lurus. Oke, lanjutkan. Begitu, ya. Ayo ke sini, jalan terus. Baiklah, Robert. Pertanyaan yang sama lagi. Oke, saya tahu. Kamu bilang kamu punya sakit punggung. Ada masalah dengan kaki, lutut, atau punggungmu. Ada yang menghambatmu berjalan lurus? Saya rasa tidak. Oke, ini yang ingin saya minta kamu lakukan. Robert, oke, tolong lakukan sesuatu untuk saya. Letakkan kaki kanan di depan kiri seperti ini untuk saya. Ya, jangan lakukan apa-apa sampai saya beritahu. Tetap di posisi itu. Kaki kanan di depan kiri seperti ini. Oke, baiklah. Ketika saya memberitahumu, kamu akan melangkah maju 9 langkah dengan cara tumit ke jari kaki. Oke, kamu akan menghitung setiap langkah dengan suara keras. Oke, lihat seperti ini. 1, 2, 3. Setelah kamu mencapai 9, oke, kamu akan mengambil beberapa langkah kecil. Seperti ini. Oke. Kamu berdiri membelakangi kendaraan, lalu mundur 9 langkah dengan tumit ke ujung kaki. Oke, seperti ini. 1, 2, 3. Kamu bisa melihat ke bawah, ke kakimu, dan menghitung langkah dengan suara keras. Oke. Kamu mengerti tesnya, kamu sudah bisa melakukannya. 3 masalah yang sedang saya uji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rapatkan kaki, tangan di samping, jangan lakukan apapun sampai aku bilang, Robert, ulangi, tidak ada cedera kan, tidak ada cedera kaki, sedikit nyeri punggung. Oke, saat aku bilang, angkat satu kaki sekitar 6 inci dari tanah. Arahkan ujung kakimu sejajar, lihat ke bawah, ketuk ujung kakimu, lalu hitung 1001 hingga 1003. Bisa bantu aku? Kamu bisa matikan lampuku? Tentu. Baiklah, Robert, uji bukunya seperti ini. Oke, Robert. 1001, 1002 ya, 1003. Jika kamu menurunkan kaki, misalnya untuk menghitung 5. Oke, cukup angkat dan mulai lagi dari 5. Kamu mengerti tesnya? Saya kelas begitu. Kapan saja kamu siap, Robert? Satu, 2, 3, 4. Tangan di samping badanmu. Begitu ya? 5. Aku pikir. Ya, 5, bagus. Kamu bagus, 5, kamu bagus. Dan kemudian yang lainnya. Terus, mulai dari 5. Oke, sama saja. Angkat kembali kakimu, arahkan jari kakimu sejajar, lihat ke bawah ke arah jari kakimu, dan kamu akan menghitung dengan suara keras. 1. Robert, kamu bawa pakaian di mobil, celana, baju. Kendaraan tidak. Oke, saya kira di rumahmu ya kan? Apakah rumahmu tidak terkunci? Saya terasa begitu, saya tidak yakin. Kamu sedang ditangkap karena driving under the influence. Oke, baiklah, saya sudah memberi kamu kesempatan tadi. Kamu memilih untuk mengemudi lagi. Kamu ditangkap karena driving under the influence, tapi saya ingin kamu pakai celana atau sesuatu agar saya tidak membawa kamu masuk ke gedung dengan penampilan seperti ini. Terima kasih. Oke, bolehkah petugas saya masuk ke apartemenmu dan mengambilkan celanamu? Ya, ikut dengan saya atau... Tidak, saya tidak ingin kamu ikut. Maksud saya ada pakaian, jadi dia bisa langsung ambil celana dan selesai? Atau apakah kita... Ingat? Oke, mungkin ada di situ. Ya, kita punya baju Tyvek. Kita akan kembali ke baju Tyvek PDA sebelum saya mengantarmu ke gedung. Bagaimana menurutmu? Jadi kamu tak perlu begini selama 4 jam. Robert, ke sini berbalik. Kamu ditahan. Oke. 2 set karena kamu orang besar. Apakah itu terlalu ketat? Sepertinya tidak apa-apa. Sepertinya tidak apa-apa. Semua, coba jangan sampai ke... Ya. Ini cukup.
Risikonya besar, Robin, hati-hati. Aku ambilkan pelampung untukmu. Tunggu sebentar, hati-hati kepalamu. Oke. Robert seharusnya memakai kartu bebas penjara itu saat ada kesempatan. Ya, sekarang kartunya sudah kedaluarsa dan dia harus membayar harga penuh. Dia didakwa mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Robert dibebaskan setelah membayar jaminan sebesar $1.500. Pada saat rekaman ini dibuat, catatan pengadilan Robert masih disegel. Terima kasih sudah menonton Long Crime minggu ini. After Hours diteliti, ditulis, dan diproduksi oleh Jordan Chacon. Penyuntingan video dilakukan oleh V. Logan Harris. Saya Sam Goldberg. Sampai jumpa minggu depan.